tahu kau selalu setia. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini jumpa lagi dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita teduhkan hati kita dan tundukkan kepala untuk kita menghampiri Tuhan dalam saat teduh kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lewati, untuk semua anugerah yang telah kami nikmati. Kami mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami. Hari ini kami rindu untuk merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dan menuntaskannya dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu dan merenungkannya serta melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini, kembali saya ingin mengajak kita sekalian untuk belajar tentang nama-nama Allah atau gelar-gelar yang dimiliki Tuhan. Dan sekarang kita sampai pada gelar Allah yang ketujuh, yaitu El Rahum Fekhanum. El Rahum Fekhanum, artinya Allah penyayang dan pengasih. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal yang 34 ayat 5-8. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada ribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini adalah untuk kedua kalinya Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Yang pertama, Musa telah menghadap Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Kepada Musa Allah memberikan 2 loh batu yang berisi tentang 10 hukum Tuhan. Ketika Musa menerima hukum Tuhan itu, lalu dia menuruni Gunung Sinai. Tapi apa yang terjadi di bawah Gunung Sinai? Dia lihat ada sorak-sorai kegirangan, ada sukacita yang terjadi di tengah-tengah perkemahan Israel. Dan ketika Musa turun makin dekat, maka didapati bahwa orang-orang Israel telah berubah kasih setianya. Dia tidak lagi menyembah kepada Allah yang hidup, tetapi kepada mereka telah membuat sebuah patung tuangan, yaitu anak lembu emas. Dan ketika melihat hal itu, maka marahlah Musa. Lalu dihancurkannya 2 loh batu itu. Dia menyesal karena bangsa Israel terlaku tidak setia kepada Tuhan. Bangsa Israel telah mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Bangsa Israel telah berbuat dosa kepada Tuhan dengan membuat patung lembu emas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat keadaan bangsa Israel yang telah menyembah patung lembu emas, maka murka Tuhan turun atas bangsa Israel. Allah marah terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Allah marah terhadap dosa yang telah diperbuat. Itulah sebabnya Musa kembali lagi naik ke atas Gunung Sinai. Dia mencoba untuk melembutkan hati Tuhan. Dia mohon belas kasihan Tuhan. Dia mohon kemurahan Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku nggak akan lagi sertai bangsa Israel, tapi aku hanya akan mengutus malaikatku bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudaraku, dan Musa berkata, Tuhan, jika bukan Tuhan yang menyertai kami, jangan suruh kami tinggalkan tempat ini. Jika bukan Tuhan yang bersama-sama dengan kami tidak akan mau pergi, berjalan, menyusuri padang gurun ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh kerendahan hati Musa menghadap kepada Tuhan dan mohon pengampunan atas bangsa Israel.
Mohon pengampunan atas segala dosa dan kejahatan yang telah dikerjakan oleh bangsa Israel. Pada waktu itulah maka Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dan ketika Allah lewat di depannya, maka Musa berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. El-Rahum Fekhanum. Musa memanggil Tuhan dengan sebutan Allah penyayang dan pengasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah murka kepada bangsa Israel, Allah yang telah marah karena dosa yang dilakukan oleh umatnya, tetapi Allah adalah Allah yang penyayang. Allah adalah Allah yang pengasih. Dia benci kepada dosa, tetapi dia mengasihi orang yang berdosa. Dia marah kepada dosa yang telah dilakukan bangsa Israel, tetapi dia mengasihi para pendosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sedang kita alami pada hari-hari ini, barangkali ada pengalaman-pengalaman sama yang pernah terjadi dalam hidup kita seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dosa yang kita lakukan begitu besar, dosa yang kita perbuat begitu berat, sehingga seolah-olah kita merasa nggak ada lagi pengampunan. Sudah terlalu sering aku minta ampun. Dan Tuhan berkali-kali mengampuni. Tetapi berkali-kali kita juga mengkhianatinya. Tuhan membebaskan. Tetapi kita melakukannya kembali. Tetapi hari ini dengarlah firman Tuhan. Bahwa Allah bukan Allah yang kejam. Allah bukan Allah yang bengis. Allah bukanlah Allah yang hanya memarah-marah saja. Tetapi dia adalah El-Rahum Fekhanum. Dia adalah penyayang dan pengasih. Kalau kepada bangsa Israel Allah memberikan pengampunan, kepada bangsa Israel Allah menunjukkan kasih sayangnya, percayalah kepada saudara dan saya, Tuhan juga mengerjakan hal yang sama. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk memberikan pengampunan, asal kita datang dengan kesungguhan hati. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 kita melihat ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ada seorang perempuan yang bersinah. Lalu mereka ketika dia sedang bersinah, maka dia didapati oleh orang-orang Israel. Lalu menghadapkannya kepada Yesus. Dan ketika dia ada di tengah-tengah, maka dia dituduh, guru, menurut hukum Musa, maka seorang wanita yang bersinah harus dirajam dengan batu. Itulah sebabnya bagaimana pendapatmu, guru? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berdiam. Dan orang makin mendesaknya, apa yang harus kita lakukan, guru? Dan kemudian Tuhan berkata, kalau begitu, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Baiklah dia yang pertama kali mengangkat batu dan melemparkannya. Satu persatu, dari yang tua sampai yang muda, meninggalkan wanita itu. Dan ketika dia sendirian dengan Yesus, maka ayat 11 Yesus berkata, adakah orang yang menghukum kamu? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah pengasih dan penyayang. Dia mengampuni semua pelanggaran. Dia mengampuni semua kesalahan yang kita buat. Jangan terpuruk dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan hancurkan masa depanmu hanya karena perbuatan-perbuatan salah yang terjadi di masa lalu. Tuhan adalah pengasih. Tuhan adalah penyayang. Datanglah kepadanya. Mohonlah pengampunannya. Percayalah. Pengampunan Tuhan selalu lebih besar dari semua pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Pengampunan Tuhan selalu lebih besar dari segala kejahatan yang pernah kita lakukan. Bapak, Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Semua dosa bisa diampuni oleh Tuhan, sebab Dia telah membayar harga pengampunan, yaitu dengan kematiannya di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari datang kepada Dia dengan kesungguhan. Datang kepada Dia dengan penuh percaya bahwa Allah yang kita sembah
adalah Allah yang Maha Kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan cinta kepada kita. Dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berkata demikian, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Perhatikan ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara-saudaraku, hukum telah menuduh kita bahwa dosa harus dihukum. Setiap kesalahan memang harus diadili. Semua pelanggaran memang harus dihukum. Dan itu tidak bisa dibatalkan. Dosa yang kita lakukan harus dihukum. Tetapi bersyukur, karena yang menerima hukuman bukan kita. Yesus telah mengambil alih semua hukuman dengan memakukannya di atas kayu salib. Oleh karena itu mari kita syukuri buat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pandanglah kepada salib. Di sanalah dinyatakan kasih setianya. Di sanalah dinyatakan segala pengampunannya buat kita. Sebab Dia adalah Allah pengasih dan penyayang. El-Rahum Fekanu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ampuni segala pelanggaran dosa kami. Ampuni setiap kejahatan yang telah kami lakukan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah pengasih dan penyayang. Terima kasih untuk segala pengampunan yang Tuhan kerjakan melalui kayu salib. Sehingga seharusnya kami dituduh, kami dihukum dan diadili menurut hukum Tuhan. Tetapi Engkau mengambil alih semua hukuman. Kami yang seharusnya binasa karena dosa kami. Tetapi karena cinta dan kasih-Mu, karena kasih sayang-Mu atas kami, Engkau memberikan kepada kami pengampunan dan pembebasan. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh meyakini bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang memberikan pengampunan atas setiap kesalahan yang kami lakukan. Hari ini dan selanjutnya, biarlah kami hidup berkenan kepadamu. Kami hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena harga pengampunan telah Engkau bayar melalui kematian-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, berkati dan sertai kami. Supaya kami hidup menurut kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.